Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Adam Service. Nah, kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengatasi Magicom lampu menyala tapi nasi nggak hangat dengan cara yang mudah, sederhana, bahkan teman-teman bisa memperbaikinya sendiri di rumah. Oke, langsung aja kita coba teman-teman. Untuk Magicomnya kita colokin dan kita lihat apakah memang benar Magicom ini menyala tapi nasi nggak hangat. Nah, di sini untuk selektor mode memasak dan mode penghangat normal ya, dan kita coba diamkan dulu sambil kita amati apakah ada tanda-tanda hangat atau enggak, baik di elemen samping maupun di elemen atas. Nah, di sini memang enggak ada tanda-tanda hangat teman-teman ya. Normalnya itu ketika kita nyalakan ya paling enggak sekitar 2 atau 3 sampai 5 menit tuh sudah ada tanda-tanda hangat teman-teman ya, tapi di sini enggak ada sama sekali. Oke teman-teman, kita sama-sama cari tahu penyebabnya seperti apa dan penanganannya seperti apa dan juga solusinya seperti apa. Oke, bismillahirrahmanirrahim, yuk kita bantu perbaiki. Oke, langkah pertama teman-teman buka dulu ya semua skrupnya. Nah, di sini sepertinya sudah dicoba buka ya sama yang punya. Skrupnya nggak ada dan kabel colokannya sudah keluar. Oke, langsung aja, nggak usah berlama-lama, langsung kita buka semua skrupnya. Untuk teman-teman yang baru mampir ke channel ini, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah mampir, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Nah, kalau sudah skrupnya kebuka, tinggal teman-teman lepas tutup bagian bawah Magicomnya. Caranya teman-teman tarik, kalau nggak bisa teman-teman ketok-ketok aja sampai kebuka. Nah, caranya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah kebuka, jadi yang pertama teman-teman perhatikan adalah yaitu jalur elemen, baik itu elemen samping maupun elemen atas. Nah, ini baut apa ini? Yang pastinya ketika Magicom itu nggak hangat, itu ada salah satu jalur yang putus. Nah, caranya teman-teman cari jalur kabel elemen itu, teman-teman telusuri dari kabel colokan listrik. Nah, nanti ketemu yang namanya termostat teman-teman. Nah, itu adalah jalur dari masing-masing elemen, baik itu elemen samping maupun elemen atas. Nah, di sini kita siapkan alat ukur. Yang pastinya di sini ada yang putus teman-teman, makanya Magicom ini nggak hangat. Apakah putusnya di elemen samping ataupun di elemen atas, karena ini rangkaiannya seri teman-teman ya. Jadi kalau putus satu maka semuanya nggak hangat. Nah, kecuali kalau rangkaiannya itu secara paralel, tapi kebanyakan dari pabrik itu pakai rangkaian seri teman-teman ya. Nah, di sini coba kita ukur satu-satu ya, elemen samping dulu, setelah itu baru elemen atas. Nah, di sini untuk alat ukur saya baterainya lowbat ya, kita ganti dulu pakai baterai yang baru. Oke, di sini kita akan mencari jalur kabel elemen samping yang melingkar di bodi Magicom dan jalur elemen tutup atas yang ada nanti di bagian tutup atas ini. Oke, caranya gampang teman-teman ya. Teman-teman cari komponen yang menempel di bodi Magicom. Nah, itu namanya termostat. Nah, sekarang teman-teman telusuri kabelnya. Nah, tak tunjukin ya. Nah, itu yang nempel itu namanya termostat.
Nah, ini kita pertama dulu cari elemen samping. Nah, ini ada kabelnya kan yang dari colokan listrik. Nah, ketemu satu ujungnya. Kemudian teman-teman telusuri kabel setelah termostat. Nah, teman-teman bisa menggunakan obeng. Nanti ketemu dia kabelnya itu melingkar di body magicomnya. Nah, seperti itu. Terus teman-teman telusuri dan nanti ketemu ujungnya seperti ini. Nah, ketemu ujung yang kabel warna hitam. Nah, seperti itu. Jadi untuk elemen samping kita sudah temukan masing-masing ujungnya, dan selanjutnya nanti kita akan ukur apakah elemen samping ini putus atau enggak. Oke, di sini kita siapkan alat ukurnya dengan skala buzzer ataupun skala ohm, teman-teman ya, untuk mengukur nilai tahanan. Oke, di sini kita rapikan dulu supaya lebih jelas kita dalam pengukurannya. Nah, kalau teman-teman nggak punya alat ukur, teman-teman bisa pakai kabel jepit ya, langsung teman-teman colokin ke listrik. Nah, kalau memang elemennya itu masih nyambung, nanti akan terasa panas, teman-teman, seperti itu. Jadi itu alternatifnya kalau teman-teman nggak punya alat ukur. Oke, di sini untuk probe alat ukur bebas ya, bolak-balik nggak masalah. Teman-teman tempelkan ke masing-masing ujung jalur kabel elemen samping yang sudah kita telusuri tadi. Nah, nanti kalau memang masih nyambung, di alat ukur itu akan menunjukkan nilai, teman-teman. Tapi kalau putus nggak akan menunjukkan nilai. Oke, di sini kita tempelkan kedua ujung kabel elemen samping. Nah, ini kan tadi kita telusuri, teman-teman ya. Nah, ketemu ke ujung kabel yang warna hitam. Nah, kita coba tempelkan untuk probe alat ukurnya. Nah, di sini sudah saya tempelkan dan di alat ukur terbaca 418 ohm, teman-teman ya. Nah, itu artinya elemen samping ini masih bagus, nggak putus. Seperti itu, masih bagus, teman-teman ya. Oke, lanjut kita akan cari jalur kabel yang kedua, yaitu jalur kabel elemen atas. Nah, teman-teman cari kabel yang menuju ke atas. Nah, seperti ini ada jalur yang menuju ke atas. Nah, teman-teman telusuri, dia naik ke sini, nanti akan melingkar ke atas dan turun lagi ke bawah, seperti itu. Nah, ini ada kabel satu merah dan nah ini dia, teman-teman, ternyata memang ada yang putus ya. Nah, ini untuk elemen tutup atas ternyata putus, teman-teman, seperti itu. Nah, nanti kita sambung ulang ya, teman-teman, ke elemen tutup atasnya supaya normal kembali. Nah, di sini teman-teman masukkan lewat dalam, nanti kita lewati lewat sini dan kita sambung. Ini sering kebanyakan, teman-teman ya, putusnya itu karena sering dibuka tutup akhirnya kejepit dan kabelnya itu putus, seperti itu. Nah, ini dia, teman-teman, jalur kabel yang menuju elemen atas. Nah, ciri-cirinya itu kabelnya itu lebih kecil dibandingkan dengan kabel elemen samping. Nah, itu cara mudahnya teman-teman cari jalur kabel yang menuju elemen tutup atas, seperti itu. Oke, di sini kita coba buka ya untuk tutup bagian atasnya. Teman-teman cari apakah ada skrup atau enggak. Kalau memang nggak ada skrup, berarti tutup ini tinggal dicongkel-congkel aja karena dia menggunakan nok. Nah, teman-teman siapkan obeng gepeng atau obeng minus
Nah, caranya teman-teman congkel perlahan sampai kebuka semua. Nah, hati-hati supaya nggak pecah ya, karena ini plastiknya tipis seperti ini. Teman-teman congkel-congkel pelan-pelan terus sampai kebuka. Oke, untuk tutup bagian atas sudah kita buka. Selanjutnya teman-teman cari kabel yang warna hitam yang tadi kita temukan di bawah itu teman-teman ya. Nah, ini dia pasangannya, yang putus tadi itu. Nah, ini dia yang bagian atas, dan teman-teman cari kabel yang tadi kita temukan di bawah itu. Selanjutnya kita sambung kembali dengan cara kita kembalikan ke posisinya lewat dalam, dan kita sambung ulang supaya nanti kabel elemen elemen atas ini bisa nyambung kembali. Nah, di sini teman-teman masukin kabelnya dari bawah. Nah, kalau sudah ketemu ujungnya tinggal teman-teman tarik. Setelah itu kita sambung. Jadi seperti itu teman-teman ya, cara kita mengatasi Magicom lampunya menyala tapi nasi nggak hangat. Nah, langkah demi langkahnya kita analisa secara bertahap. Oke, di sini kabelnya sudah bisa keluar. Lanjut kita sambung. Untuk penyambungan bebas ya, yang penting intinya kuat. Teman-teman tinggal pelintir ujung ketemu ujung dan kita kasih isolasi. Nah, di sini untuk ujung kabel kita bakar, tujuannya supaya yang kita sambung itu serat kabelnya teman-teman ya, karena di sini kan masih ada isolasi dari kabel. Nah, kita bakar kedua ujung kabel ini supaya bisa kita sambung kembali seperti itu. Oke, di sini kita sambung dulu teman-teman ya untuk kabel elemen bagian atas ini. Setelah kita kupas kedua ujungnya, selanjutnya di sini kita siapkan isolasi bakar supaya lebih awet teman-teman. Nah, di sini teman-teman potong secukupnya aja isolasi bakarnya, dan teman-teman masukkan dulu ke salah satu ujung kabel. Selanjutnya teman-teman sambung kedua ujung kabel. Setelah itu baru kita bakar isolasinya. Oke, di sini kita pelintir-pelintir, insya Allah kuat lah ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Usahakan yang kita sambung itu serat kabelnya teman-teman ya, bukan pembungkus kabelnya. Nah, setelah itu baru kita selongsongkan isolasi bakarnya, baru kita bakar supaya lebih ngepres. Nah, seperti ini. Cukup gampang teman-teman ya. Ternyata segampang itu masalahnya untuk Magicom ini nggak hangat nasinya. Nah, di sini kita rapikan posisi kabelnya supaya nggak kejepit lagi, nggak putus lagi, dan supaya lebih awet tentunya. Nah, kira-kira seperti ini udah aman. Oke, selanjutnya kita pasang kembali tutup bagian atas ini. Oke, selanjutnya teman-teman pasang ya untuk tutup pelindung kabelnya seperti ini. Caranya tinggal teman-teman tekan aja ya sampai ada suara. Itu artinya sudah terpasang dengan sempurna.
Nah, selanjutnya di sini kita akan ukur kembali jalur elemen tutup bagian atas yang tadi kita sambung. Nah, tadi kan sini ada dua jalur nih, ada warna merah dan warna hitam. Nah, yang kedua kabel ini dia menuju ke atas. Nah, seperti ini, melingkar ke elemen bagian atas, turun menjadi kabel warna hitam. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita siapkan alat ukur dan kita pastikan apakah sambungan kita tadi itu benar-benar nyambung atau enggak. Kita ubah selektornya ke mode buzzer atau skala ohm. Nah, di sini selanjutnya seperti biasa untuk probe alat ukur bebas bolak-balik, nggak masalah teman-teman ya. Nah, kita tempelkan ke masing-masing ujung jalur kabel elemen bagian atas. Oke, di sini kita tempelkan satu. Selanjutnya kita tempelkan ke ujung satunya lagi. Dan kita lihat di alat ukur. Nah, disitu terbaca ada nilai teman-teman ya. Alhamdulillah, berarti untuk elemen tutup bagian atas ini sudah normal teman-teman. Jadi penyebabnya itu ternyata kabelnya putus teman-teman ya, di bagian elemen tutup atas. Nah, setelah itu kita rapikan teman-teman ya untuk semua jalur kabel grounding, dan juga kita pasang tutup bagian bawah. Nah, caranya gampang teman-teman, tinggal cari posisi lubang skrup yang tadi kita buka. Setelah itu baru teman-teman pasang kembali skrup-skrup yang tadi kita buka. Nah, disitu kan nanti ada lubang-lubangnya. Nah, teman-teman posisikan aja ke lubang yang sama supaya skrupnya itu bisa kita pasang seperti itu. Oke, di sini kita pasang kembali setelah posisinya sesuai. Kita pasang semua skrup-skrupnya. Oke, setelah semuanya kita pasang skrup-skrupnya, lanjut kita coba colokin dan kita coba diamkan beberapa saat dan kita amati. Di sini untuk lampu indikator menyala, posisi hangat dan juga posisi memasak normal. Dan kita rasakan apakah ada hangat atau enggak teman-teman. Nah, di sini coba kita buka dan kita rasakan. Nah, di sini sudah ada tanda-tanda panas teman-teman ya, mantap. Dan ditutup bagian atas rasakan, alhamdulillah hangat juga teman-teman ya. Nah, untuk memastikannya di sini saya menggunakan alat pengukur suhu. Nah, seperti ini. Nah, kita coba amati bareng-bareng dengan menggunakan alat pengatur suhu ini. Di sini saya pasang baterainya dulu supaya alat ukur ini menyala. Oke, sudah. Di sini untuk suhu ruangan 25,7 derajat Celcius dan sudah mulai hangat teman-teman. Magicom-nya kita tempelkan ujung sensornya ke Magicom. Nah, di sini alat ukur sudah mulai membaca, temperaturnya mulai naik teman-teman ya. Nah, kita terus
ke 32 derajat terus naik. Nah, itu artinya untuk Magicom ini sudah berhasil kita perbaiki teman-teman ya, sudah mulai panas, alhamdulillah. Nah, ini untuk elemen samping, karena tangan saya sudah mulai nggak kuat. Coba kita geser atau kita pindah ukur ke elemen tutup bagian atas. Nah, di sini alhamdulillah untuk tutup bagian atas juga hangat teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman, cukup gampang ya cara mengatasinya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sehat berkah berlimpah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.